Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pekan daring mata pelajaran seni budaya kelas 8. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cilacap. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah seni teater, yaitu tentang teknik dasar pantomim. Mari simak dan juga ikuti pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Teknik dasar pantomim. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pantomim. Secara terminologis, istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang berarti serba isyarat. Sedangkan secara etimologis, pantomim adalah sebuah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal, namun menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Kemudian sejarah pantomim di dunia. Menurut Aristoteles dalam Politics menyebutkan bahwa teori pantomim bermula dari temuan pada relief candi dan piramida. Dalam relief tersebut, dikisahkan tentang gambaran seorang lelaki atau perempuan sedang melakukan gerakan yang diduga bukan tarian. Dalam Ensiklopedia Britannica dijelaskan bahwa pantomim sebagai seni yang mengandalkan olah tubuh dan tanpa kata verbal ini sudah ada di Yunani 600 tahun sebelum Masehi. Pantomim kemudian dalam perkembangannya semakin dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia terutama melalui industri film bisu. Pada tahun 1900-an, berbagai bentuk ekspresi dan gerak mulai dikembangkan dengan serius, kemudian pada tahun 1927 sebagai era tanpa kata. Hal ini ditandai dengan banyaknya aktor yang menguasai seni pantomim. Seperti yang paling terkenal dalam film pantomim adalah Charles Pancher Chaplin atau Charlie Chaplin dari Amerika. Chaplin sangat penting dalam percaturan bahasa bisu karena ia salah satu tokoh besar film bisu. Sebelum film bicara ditemukan dan dijual kepada masyarakat. Unsur pembentuk sebuah cerita dalam pantomim. Pantomim ditampilkan dengan lebih banyak mengungkapkan perasaan dibanding kata-kata. Berlatih pantomim dapat menjadikan seseorang juga akan terasa imajinasinya. Unsur dalam pembentuk sebuah cerita dalam pantomim yang pertama adalah mimik. Pantomim sangat mengandalkan mimik dalam menerangkan suatu keadaan seperti sedih, marah, kecewa, gembira, bingung dan lain sebagainya. Kedua ada gerak. Gerak tubuh bertugas menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti memegang gelas, berjalan, berlari, menaiki tangga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada musik. Musik sangat mendukung guna menciptakan situasi yang sedang terjadi, sehingga penonton ikut larut dalam situasi itu sendiri. Ekspresi dalam pantomim. Ekspresi dalam pantomim dapat dilakukan mulai dari meditasi dan imajinasi. Cara meditasi adalah dengan duduk sembari relaksasi memejamkan mata, mengatur nafas dan mendengarkan musik yang sudah disiapkan. Kemudian imajinasi. Imajinasi dapat dilakukan dengan cara berjalan keliling ruangan membayangkan sedang berada di suatu tempat seperti pantai, sungai, hutan dan tempat-tempat lainnya. Yang kedua ada mengoptimalkan ekspresi. Setelah pemanasan, pemain pantomim harus latihlah ekspresi wajah dengan berbagai macam emosi, misalnya bagaimana ekspresi marah, sedih, senang, takut, kaget dan lain sebagainya. Gunakan emosi yang tepat sesuai porsinya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Yang selanjutnya adalah olah tubuh dalam pantomim. Pertama, melatih kesiapan dan ketahanan tubuh.
Caranya dengan melatih respons tubuh bagaimana musik rock, metal, reggae, dangdut dan musik-musik lainnya. Kedua ada melatih tubuh dan panca indera. Caranya dengan merelaksasi tubuh. Tujuannya adalah melatih untuk dapat menguasai dirinya dan menikmati segala apa yang ada pada hari ini. Kemudian penjiwaan atau penghayatan. Penjiwaan adalah kita diantarkan untuk mengingat emosi kejadian masa lalu untuk dihadirkan kembali. Seperti mengisahkan secara rinci tentang suasana liburan tahun lalu. Dan pada saat berkisah ini disaksikan orang lain dan akan dijadikan bahan diskusi nantinya. Itu saja pembahasan tentang konsep dasar fragmen pada kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.